Selamat pagi mahasiswa semuanya untuk materi kuliah kepemimpinan hari ini tidak bisa saya berikan secara interaktif begitu ya, secara online tatap maya karena kebetulan pada jam yang sama saya berada di luar kantor karena ada tugas. Baik mahasiswa semuanya, materi kita hari ini mengenai model kepemimpinan politik ya. Nah, ini salah satu materi yang menurut saya penting bagi kamu untuk menganalisis kepemimpinan seseorang dari perspektif politik ya. Terutama ketika kamu harus menganalisis seorang pemimpin politik. Seorang pemimpin politik itu siapa saja, misalkan presiden, kemudian perdana menteri, raja, begitu ya. Mereka pemimpin yang menduduki jabatan politik. Maka kamu bisa menganalisis mereka dari teori yang akan saya sampaikan ya. Baik, langsung saja saya share screen. Ya, ini mengenai materinya ya, model kepemimpinan politik. Dari sekian banyak teori, saya akan memberikan teori yang menurut saya sangat sederhana, simple, tetapi bisa kita aplikasikan secara mudah ya. Oke, jadi saya pakai teorinya Thomas. Menurut Thomas, ada 4 model kepemimpinan politik. Yang pertama itu namanya negarawan. Jadi sosok pemimpin ini bisa kamu kategorikan sebagai negarawan atau demagog atau politisi, dan yang terakhir adalah citizen leader. Oke, cirinya apa? Jadi ketika kamu akan menganalisis kepemimpinan seseorang, maka lihatlah ciri yang dominan pada diri tokoh ini. Ya, dia adalah negarawan kalau ya dia ini pemimpin politik yang memiliki visi, ya, tujuan yang jelas, memiliki karisma pribadi, memiliki kebijaksanaan praktis, dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kepentingan umum yang kepemimpinannya itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau kamu ingin menggambarkan bahwa pemimpin ini seorang negarawan, maka kamu bisa melihat dari ciri-cirinya ini. Wah, orang ini kok yang paling menonjol serius ya memimpin negara ini. Dia berkarisma, dia memiliki kebijaksanaan, ya. Kemudian dia memiliki kepedulian yang besar untuk rakyatnya, untuk kepentingan umum. Ya, nah, inilah ciri khas dari negarawan. Oke, nanti akan saya jelaskan secara konkret dengan contoh-contoh nyata. Berikutnya, model yang kedua itu namanya demagog. Dia adalah seorang pemimpin yang menggunakan keahliannya, ya, keahliannya memimpin itu untuk memperoleh jabatan publik dengan cara menarik rasa takut, ya, dan prasangka umum untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan itu, ya, yang ia peroleh untuk kepentingan pribadi. Jadi negarawan dengan demagog itu jomplang sekali. Kalau negarawan langit, demagog itu bumi. Jadi berseberangannya sangat kental. Kalau negarawan itu ya memikirkan rakyat, demagog memikirkan pribadi. Ya, kalau negarawan itu memiliki keahlian politik ya untuk kesejahteraan bersama, demagog ini enggak. Dia untuk keuntungan pribadi. Dan lagi demagog ini dia memiliki banyak intrik-intrik, banyak cara-cara negatif untuk memperoleh kekuasaan dan untuk kepentingan pribadi. Jadi demagog ini boleh dikatakan kepemimpinan politik yang sangat-sangat jahat sekali. Ya, dia akan pakai prasangka, dia akan pakai hoax, dia akan pakai berbagai cara pokoknya yang jahat supaya dia berkuasa dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini gambaran wajah pemimpin demagog. Yang ketiga adalah politisi. Seorang pemegang jabatan publik yang siap untuk mengorbankan prinsip-prinsip yang dimiliki sebelumnya, atau mengesampingkan kebijakan yang tidak populer agar dapat dipilih kembali.
Jadi politisi ini kan kamu sering bisa melihat, oh itu para politisi anggota DPR begitu ya. Oh dia legislatif begitu ya. Nah, itu termasuk politisi. Jadi intinya dia itu menggunakan berbagai cara kalau perlu mengorbankan prinsip-prinsip kebaikan begitu, pokoknya dia bisa terpilih kembali. Ya, ya ini. Jadi supaya dia menjabat kembali. Nah, ini adalah model kepemimpinan politisi. Maka jangan heran ketika ada anggota legislatif yang orang itu ya kok ngawur ya begitu ya. Dulu kayaknya alim loh dia, sekarang kok jahat begitu ya. Nah, ini ya itu salah satu strategi aja yang dia pakai, yang penting dia bisa terpilih kembali begitu ya. Yang keempat, citizen leader, yaitu seseorang yang mempengaruhi pemerintah secara meyakinkan meskipun ia tidak memegang jabatan resmi pemerintahan. Jadi citizen leader ini adalah tokoh dari akar rumput ya, grassroots gitu ya, akar rumput yang memiliki pengaruh besar untuk negara, untuk pemerintah. Padahal dia tidak memiliki jabatan loh, dia tidak menduduki jabatan loh, tetapi dia memiliki pengaruh yang kuat terhadap banyak orang. Nah, ini pengaruh politik ya. Jadi jangan kamu sempitkan politik itu hanya milik para politikus. Enggak. Beberapa tokoh di akar rumput di masyarakat itu mereka berpolitik juga, mereka memiliki pengaruh yang besar. Padahal dia bukan politikus, bukan legislatif, dia tidak menduduki jabatan pemerintah, dia bukan pegawai, bukan pejabat, tapi dia memiliki pengaruh. Ya, contohnya siapa? Ada seorang kiai, ada seorang pastor mungkin, ada seorang pendeta, atau bahkan dia seorang penyanyi saja. Dia hanya seorang penyanyi, tetapi dia memiliki pengaruh kepada negara, ya, kepada pemerintah karena dia memiliki banyak pengikut. Ya, ini citizen leader. Ya, pemimpin yang memiliki pengaruh besar yang berasal dari akar rumput dari bawah. Ya, ini 4 model kepemimpinan politik menurut teorinya Thomas Magstad. Ya, negarawan, demagog, politisi, citizen leader. Maka kalau kamu nanti menganalisis seseorang pemimpin begitu ya, dilihat dari ciri-ciri ini. Dia ada di mana nih kira-kira? Ya, apakah citizen leader? Kebetulan dia tidak memiliki jabatan begitu, atau kalau dia adalah seorang pejabat, apakah dia negarawan, demagog atau politisi? Ya, oke. Ini detailnya saya akan menjelaskan beserta contoh konkret. Jadi negarawan itu mengejar kebaikan umum, kebaikan bersama, kebaikan untuk masyarakat, untuk negara. Itu negarawan. Pemimpin terbaik termotivasi bukan oleh kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri yang kasar, melainkan untuk kebaikan bersama, kebaikan umum. Kemudian dia memiliki kebijaksanaan praktis. Artinya apa? Visi kebaikan publik, visi kebaikan untuk masyarakat, untuk warga negara, ya, semenarik apapun tidak akan berguna tanpa orang punya visi tersebut, ya, dan tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Nah, seorang negarawan itu dia tahu, bukan hanya punya visi, tetapi bagaimana mengejarnya, mempraktekannya dengan konsekuensinya. Dia sangat tahu betul. Ini seorang negarawan, ya, punya keahlian politik, ya, dia bisa melobi sana sini begitu ya. Oke, contohnya adalah Jokowi. Saya langsung memberikan contoh konkret supaya kamu bisa langsung, oh gambarnya kayak gini ya. Jadi yang pertama tadi mengejar kebaikan. Jadi kamu tahu jelas Jokowi. Ya, kebijakannya dia membangun jalan tol sekian panjang. Itu bukan untuk Jokowi. Itu untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk warga negara. Kebijaksanaannya sangat praktis. Ya, bagaimana undang-undang yang sekian banyak itu dipangkas, dijadikan satu menjadi undang-undang omnibus law. Sehingga orang yang ingin berbisnis, masyarakat Indonesia yang pengen berbisnis, itu sangat mungkin. Pebisnis itu bukan hanya orang yang kaya punya modal besar. Enggak. Tetangga saya yang sederhana dengan modal kecil, dia bisa berbisnis.
Karena apa? Undang-undang menjamin itu, mempermudah itu. Itu kebijaksanaan praktis. Jadi undang-undang dibuat bukan hanya untuk menguntungkan orang kaya, pemilik modal, enggak. Tapi untuk apa? Warga negara Indonesia yang kebanyakan miskin. Maka bagaimana bisa mengangkat orang miskin ini? Ya, maka dia memiliki keahlian politik yang luar biasa. Ya, dia nggak akan pribadi ini tidak takut untuk benturan dengan orang-orang kaya, pemilik modal, enggak. Ya, karena dia tidak punya kepentingan, dia tidak dibayari pemilik modal itu, maka dia bisa membuat undang-undang seleluasa mungkin yang pro dengan rakyat miskin. Ya, nah ini keahlian politik yang luar biasa. Dia musuhnya banyak, tetapi bagaimana dia tetap tegak berdiri menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi orang yang menentangnya. Ini kalau tidak memiliki keahlian politik yang luar biasa tidak bisa. Ya, hari ini negara mengakui dia, menghormati dia, ya sangat kagum dengan dia, maka dia sekarang menjadi boleh dikatakan gitu ya pemimpin dari pemimpin dunia. Nah, yang berikutnya adalah kesempatan luar biasa. Jadi negarawan lahir dari suatu kondisi kritis. Jadi tepat pada waktunya, ketika Indonesia terpuruk, dia masuk menjadi seorang pemimpin. Ini namanya kesempatan luar biasa, ya. Artinya apa? Negarawan itu lahir itu tepat pada waktunya. Sehingga apa yang dia lakukan itu semesta ini mendukung. Sederhananya begitu. Ini kesempatan yang luar biasa dan dekat dengan yang namanya nasib baik. Ya, terkadang seorang negarawan lahir karena nasib baik. Ya, artinya apa? Ya, di saat yang baik tadi. Kadang pula disebutkan bahwa ia dianugerahi berkah oleh Yang Maha Kuasa untuk memikul beban masyarakat dan negaranya. Ini nasib baik. Dibentur, dihadang banyak orang, dia tetap tegak berdiri. Semesta ikut mendukung dia, Yang Maha Kuasa tetap mendukung dia. Ya, ini namanya nasib baik. Berapa banyak orang yang ingin menggulingkannya dengan berbagai macam cara yang keji, yang licik, tetapi dia tetap berdiri. Kenapa? Karena yang mendukung dia bukan hanya manusia, tetapi semesta. Ini namanya nasib baik. Ya, oke. Berikutnya demagog. Ya, mengeksploitasi prasangka publik. Ya, demagog ini sangat-sangat licik. Ya, dia bisa memanfaatkan semua situasi untuk kepentingannya dia untuk mendapatkan kekuasaan. Ya. Kalau kamu lihat musuh-musuh Jokowi itu adalah orang-orang demagog. Ya, dia sebar hoax, dia manfaatkan situasi yang seperti ini ya, misalkan tiba-tiba situasi ekonomi tidak baik begitu, dia manfaatkan itu untuk menjatuhkan musuhnya supaya dia berkuasa. Ini demagog. Kerap melakukan distorsi atas kebenaran, hoax. Jadi kebenaran diputar balikan. Ini adalah wajah demagog. Ya. Jadi boleh dikatakan bahasa saya ya setan banget begitu ya demagog itu. Mengumbar janji-janji manis untuk memperoleh kekuasaan politik. Ya, mengumbar janji manis. Ya, contohnya kamu lihat ada seorang gubernur ya, karena dia pengen jadi presiden, dia sebarkan berita bohong. Yang bangun ini adalah aku, yang bangun ini adalah dia, yang mengerjakan ini adalah dia. Padahal realitasnya tidak. Itu yang mengerjakan adalah pendahulunya. Tapi diklaimkan. Ya, ini adalah gambaran seorang demagog. Mengumbar janji-janji manis. Ya, woi nanti dapat rumah DP 0 begitu ya. Nah, ini kan janji-janji manis saja. Cara logika kan nggak masuk. Ya, maka bagaimana dia membela dirinya dengan berbagai macam argumentasi yang ya sama aja. Ya, sebuah kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan yang lainnya. Ya, jadi untuk pembelaan diri, kebohongan baru akan diciptakan. Kebohongan baru akan dia buat lagi. Inilah seorang demagog. Tidak canggung menggunakan metode yang dinilai kurang bermoral. Ya, bisa dilihat kemarin bagaimana dia manfaatkan politik identitas begitu ya. Nah, ini metode yang cara yang tidak bermoral sama sekali. Ya. Nah, inilah gambaran wajah seorang demagog. Tidak takut untuk amoral, tidak malu untuk berbuat amoral. Ya, dengan berbagai macam argumentasi apa yang amoral itu
dianggap seakan-akan bermoral. Ya, ini wajah seorang demagog, ya. Memiliki daya tarik yang besar terhadap masyarakat banyak. Iya, dia menarik, ya, menarik karena apa? Yaitu tadi, dia bisa mengambil hati orang dengan mulut manisnya, dengan kebohongannya. Dan ya pastilah kalian tahu tidak semua masyarakat cerdas. Maka dia manfaatkan peluang masyarakat yang tidak cerdas itu untuk dia tarik begitu, ya. Jika negarawan secara tulus peduli akan keadilan dan kebaikan umum, maka demagog sekadar berpura-pura peduli, ya, pura-pura saja, ya. Oke, pura-pura dekat dengan masyarakat, tolong dong foto saya dekat dengan ini, para pemulung ini, ya, padahal itu hanya foto-foto saja, ya, pura-pura saja, bersandiwara. Inilah wajah seorang demagog, ya. Contohnya dengan cerita-cerita saya ini pasti kamu bisa paham begitu ya. Oke, berikutnya adalah politisi biasa, tidak punya visi dan bakat yang cemerlang, ya. Contohnya ya anggota-anggota legislatif, anggota DPR yang ya dia hanya punya duit bisa bayarin orang supaya orang memilih dia, padahal dia tidak punya kemampuan apa-apa, ya nggak pinter, ya, yes, pokoknya jadi anggota DPR ya karena modalnya tinggi, punya duit gitu ya. Maka tidak punya visi dan bakat cemerlang. Hidupnya cuma day to day dengan upaya untuk mengatasi tekanan dan hambatan yang dialami dalam keseharian, ya. Ya mengalir saja, kalau ada persoalan bagaimana dengan duitnya bisa menutup persoalan itu. Kendati ingin berbuat sesuatu yang baik, mereka selalu kesulitan menjaga isu moral dan etika yang cerdas. Ya, ketika pengen berbuat baik, masyarakat sudah nggak percaya. Ya, dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka ketika berusaha untuk pencitraan pun, ya dia akan kesulitan. Ya, kesulitan karena apa? Ya, masyarakat sudah cerdas semua. Mereka sulit mengatasi risiko politik, karena itulah mereka memposisikan diri mereka di titik aman. Ya ini, para politisi seperti itu. Ya, ketika rakyat berteriak, mereka tidak mau tanggap begitu, berbuat apa-apa ya karena mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Kendati mereka ini umumnya tidak korup, tetapi sesungguhnya mereka mudah sekali untuk disuap. Ya tampaknya aja, ya nggak akan korupsi lah, nggak mudah untuk korupsi, tetapi ya mudah untuk disuap. Ya. Mereka ini tidak lebih baik atau lebih buruk dari manusia yang lainnya. Sebenarnya mereka, meskipun dia punya jabatan politik, begitu sebenarnya mereka seperti masyarakat biasa saja, ya, tidak punya kelebihan yang menonjol begitu, ya. Oke, terakhir adalah citizen leader, punya pengabdian unik atas masyarakat, dekat dengan masyarakat. Kalau tadi saya katakan tokoh agama, Pak Haji, kemudian pastor, pendeta itu kan karena dia punya layanan yang unik, pengabdian yang unik. Atau seorang musisi yang punya fans banyak. Nah ini kan luar biasa, pengikutnya banyak sekali. Ini adalah pengabdian yang unik atas masyarakat. Jadi mereka itu mempengaruhi masyarakat dengan keunikan masing-masing. Ada yang penyanyi, ada yang pelukis mungkin, ya dan seterusnya. Punya magnet personal dalam dirinya. Jadi membuat banyak fans, memiliki banyak fans itu karena dia punya karisma, ya, magnet personal sehingga orang tertarik ngefans dengan dia, ya. Keberaniannya di atas rata-rata sehingga menarik orang untuk menjadi pengikutnya, ya. Karena keberanian, keunikan tadi ya di atas rata-rata, jadi tidak umum begitu ya. Maka itu yang membuat orang tertarik dan mau menjadi fansnya dia. Ya, nah, inilah tadi citizen leader. Ya, oke baik itu materi dari saya yang sangat singkat ini. Semoga bisa memberikan pemahaman bekal ke kamu ketika kamu ingin menganalisis tokoh pemimpin dari perspektif politik, maka petakan dari 4 model tadi. Dia masuk di mana? Ya, apakah dia masuk sebagai negarawan, ya, yang baik hati, ataukah dia seorang demagog, atau politisi, atau citizen leader, ya. Nah, maka nanti ketika kamu sudah menentukan, jelaskan ciri-cirinya dari apa yang saya sampaikan tadi.
dari tokoh ini ciri yang dominan mana? Seperti apa konkretnya? Jelaskan konkretnya. Ketika menjadi magnet bagi, pengikutnya apa? Konkretnya apa? Orang terpesonanya di mana? Apa yang membuat masyarakat ini terpesona dengan dia? Jelaskan, ya. Oke, baik itu mahasiswa, terima kasih materi yang singkat ini untuk kamu. Tidak ada penugasan dari saya, pakailah pengetahuan informasi ini untuk kalian, menganalisis nanti di tugas kuis besar ataupun ujian akhir semester. Terima kasih, shalom, sehat selalu dan tetap bergembira. Terima kasih. God bless you.